warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat dan rahmat beliau kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menempuh mata kuliah pada hari ini, yaitu tentang perbandingan pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Fikri Falihin MPDI. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang keempat. Yang keempat yaitu tentang dimensi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan sistem pendidikan, yang dimana yang dibawa oleh Ilma Wilandari dan juga temannya Siti Ainul Hakiki. Baik, saya akan menjelaskan pembahasannya, yang dimana pembahasan yang pertama yaitu tentang kaitan dimensi sosial masyarakat dengan pendidikan. Yang dimana di sini bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat tidaklah semata-mata sui generis, yaitu maka perlu kiranya memperhatikan aspek-aspek di luar pendidikan, yang dimana aspek di luar pendidikan tersebut merupakan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selalu bersinggungan dengan pendidikan. Paling tidak ada 3 aspek paling penting kehidupan masyarakat yang selalu bersinggungan dengan pendidikan, yaitu meliputi sosial, kemudian ekonomi, dan juga politik. Nah, dimensi sosial masyarakat adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memuat tata struktur dan tata kultur hubungan antar individu, warga masyarakat, dan juga kelompok dalam melanjut kehidupannya secara kolektif. Salah satu tokoh yang menjelaskan tentang perkembangan sosial masyarakat dari kondisi tradisional menuju kepada kondisi modern ini adalah Daniel Nel. Menurutnya ini ada 5 ciri masyarakat dikatakan telah mencapai taraf sosial modern, yaitu pertama, memiliki pertumbuhan ekonomi yang sampai pada taraf tertentu. Yang kedua yaitu adanya partisipasi warga masyarakat dalam pemerintahan secara demokratis. Yang ketiga yaitu adanya kemampuan berpikir yang rasional dan realistis dari warga masyarakat. Yang keempat yaitu adanya mobilitas masyarakat dalam arti fisik, psikis, dan sosial. Yang terakhir yaitu tentang adanya transformasi pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada warga masyarakat, sehingga mereka mampu berfungsi secara efektif dalam tata masyarakat. Yang kedua yaitu tentang kaitan dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan. Dimensi ekonomi masyarakat adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memuat pada produksi, distribusi, dan konsumsi individu serta kelompok dalam rangka mencapai kemakmurannya. Kehidupan ekonomi masyarakat ini dapat dipilah menjadi 3. Ada 3 yaitu ekonomi atas, ekonomi menengah, dan juga ekonomi bawah. Di mana ekonomi atas ini dihuni oleh individu atau kelompok yang tergolong kaya. Kemudian yang ekonomi menengah ini dihuni oleh individu atau kelompok yang tergolong sedang saja. Yang kemudian ekonomi paling bawah ini dihuni oleh individu atau kelompok yang tergolong miskin atau yang seperti itu. Usaha pengembangan ekonomi masyarakat ini tentulah berdasarkan pada sistem ekonomi yang dicita-citakan. Di mana sejumlah sistem ekonomi yang dianut di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, pancasilalisme, serta sistem ekonomi berdasarkan agama. Sekarang ini sistem ekonomi yang dibangun di luar negeri ini dari sistem kapitalisme telah banyak mengalami kegagalan seperti sistem ekonomi sosialisme yang sudah puluhan tahun dilakukan di negara Rusia dan beberapa negara Eropa Timur. Ternyata kurang adanya peningkatan. Berarti ini sistem ekonomi berdasarkan ajaran agama. Dampaknya ini belum pernah dicoba secara meluas di secara luar. Kemudian yang poin ketiga yaitu ada kaitan dimensi politik masyarakat dengan pendidikan, yang dimana perkembangan dalam bidang politik adalah proses-proses yang terjadi sedemikian rupa sehingga orang menghayati dan mengamalkan norma-norma dan nilai-nilai yang bersumber dari sistem politik yang berlaku.
Nah, dalam kaitan perkembangan bidang politik dengan sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahannya, menurut James S. Coleman ini berpendapat bahwa apa saja yang berada dalam negara perihal kewarganegaraan hendaklah juga berada di sekolah. Nah, dengan kata lain, beliau mengatakan serta tokohnya ini berpendapat bahwa pendidikan adalah institusi yang penting perannya dalam hal pengembangan bidang politik. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu tentang teori penggiling pengembangan pendidikan, yang dimana telah banyak teori yang menjelaskan tentang pentingnya pengembangan pendidikan bagi perbaikan masyarakat. Nah, teori-teori ini tersebut diantaranya adalah teori sumber daya manusia atau human resources theory dari Theodorus W. Scholars, teori modelisasi atau modelization ini dari Daniel Lerner, dan teori struktur fungsional. Nah, kemudian di sini ada kesimpulannya, yaitu di mana dimensi sosial masyarakat adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memuat tata struktur dan tata kultur hubungan antar individu, warga masyarakat, dan juga kelompok dalam merajut kehidupannya secara kolektif. Nah, perkembangan dalam bidang politik adalah proses-proses yang terjadi sedemikian rupa sehingga orang menghayati dan mengamalkan norma-norma dan nilai-nilai yang bersumber dari sistem politik yang berlaku. Dalam kaitan perkembangan ini, bidang politik dengan sistem pendidikan. Hanya itu, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.